Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan hari ini Senin 23 Dzulqa'dah 1447 Hijriah bertepatan dengan 11 Mei 2026 Miladiyah, Allah taala kumpulkan kita bersama setelah melaksanakan salat fardu zuhur berjamaah di awal waktu. Kita bisa lanjutkan untuk kegiatan ta'lim, khususnya membahas tafsir Al-Quran. Salawat dan salam semoga senantiasa tertuju tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian semoga diaku menjadi bagian dari umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mengawali pengajian pada kesempatan siang ini, mari kita awali dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini Allah mudahkan segala urusan kita, hasil maksud yang dicita-citakan, dan tentunya juga hasil daripada pengajian kita pada kesempatan hari ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihil kiram syai'un lillahi illahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Kita baca dulu mendaras surah Yasin dari ayat ke-12. Insyaallah kita baca dari ayat ke-12 sampai nanti ayat 21 insyaallah. Saya dulu, nanti diikuti oleh jamaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون
Idh arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Wa ma 'alaina illal balagul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum a in dhukkirtum bal antum qaumun musrifun. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajrahu wa hum muhtadun. Sadaqallahul azim. Baik, sedikit tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat 12, in gunnah musyaddadah, artinya gunnah itu didengungkan, musyaddadah banget karena bertasdid. Yang satu mati, yang keduanya hidup. Inna, seakan-akan begitu, namun ini didengungkan. In berapa lama? 2 sampai 3 ketukan. Inna, na di sini mad asli atau mad tabi'i, sebab alif di situ alif ya. Alif sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Yang punya harokat fathah di sini alif atau nun? Alif. Bedanya alif dengan hamzah diantaranya adalah kalau alif itu fungsinya memanjangkan bacaan ketika mad, bukan identik dengan sesuatu yang tegak, ya. Nah, dan yang kedua, alif itu tidak punya harokat.
karena memang fungsinya adalah untuk memanjangkan bacaan. Adapun hamzah dia berharokat, bisa harokat fathah, harokat kasrah atau harokat dhammah. Itu ya, makanya ketika ada ayat fi imamin mubin, fi mulanya itu adalah mad asli atau mad tabi'i. Disebut mad asli, mad artinya memanjangkan bacaan. Ada hadis yamuddu yadaihi, memanjangkan, maksudnya menengadahkan kedua tangan ila sama, ke arah langit. Mad artinya memanjangkan. Nah, asli karena asal atau pokok dari bacaan atau panjang bacaan dalam Al-Quran itu adalah dua harokat. Harokat itu secara bahasa artinya gerakan, harokah. Ya, tok tok. Dulu itu orang tua kita, guru ngaji kita, para kiai ajengan seringkali dibantu dengan entah itu rotan, penghapus, pena, untuk memanjangkan, untuk memberikan isyarat panjang gitu ya. Disebut mad tabi'i karena orang yang punya tabiat baik itu tidak akan melebihkan dan mengurangi dari dua harokat atau dua ketukan atau satu alif, tuh alif panjang. Di sini bertemu dengan hamzah. Sekali lagi jangan fokus kepada bentuk, oh hamzah itu yang seperti kepala bebek, bukan ya. Fi awalnya mad asli, namun kemudian bertemu dengan hamzah berharokat kasrah, tapi beda kata. Maksud beda kata, fi satu kata artinya pada atau di atau dalam, imamin hamzahnya imamin tidak bersatu dengan fi, begitu. Nah, ini namanya mad jaiz munfasil. Infasola, fasola itu artinya berpisah. Makanya awal-awal dalam pembahasan, baik dalam undang-undang KUHP ada namanya pasal. Pasal itu adalah untuk memisahkan satu bahasan dengan bahasan lain, atau pasal juga untuk merincikan satu permasalahan. Di kitab Safinah misalnya pakai kata fasal, faslun, ari ieu nyata hiji pasal. Faslun ini adalah satu pasal, nomor tela ke pertela itu yang menjelaskan, merincikan. Nah, mad jaiz munfasil, mad artinya memanjangkan bacaan karena memang ada mad asli bertemu dengan hamzah. Jaiz artinya wenang, boleh panjang 2, 4 sampai 2,5 alif alias 5 harokat. Sama saja mad jaiz, mad wajib, cuma bedanya ini masalah bertemu dengan hamzah satu kata atau beda kata. Munfasil karena berpisah. Beda lagi dengan mad wajib muttasil. Muttasil teh ittisal, bersambung, paantel cek Sunda nama, menempel hamzahnya itu satu kata. Contohnya malaikah, mala di situ ada mad asli tapi bertemu hamzahnya dalam satu kata, tidak terpisah, tidak mala dan ikah, tidak. Isra, isra awalnya mad asli ada alif bertemu dengan hamzah, il, satu kata atau beda kata? Satu kata, Israil, begitu. Itu contoh mad wajib muttasil. Idza jaa, di ayat berapa tadi ada jaa ya, di ayat ja'al mursalun ada ya. Jaa ayat 13, jaa satu kata artinya datang, tiba, tumiba, satu kata. Itu beda mad wajib dan mad jaiz. Saya kira cukup itu. Baik, kita tafsir. Hadirin sekalian rahimakumullah, setelah beberapa ayat di awal surah Yasin menjelaskan tentang penegasan eksistensi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu di antara sekian banyak utusan Allah, dan juga menegaskan Al-Quran sebagai mukjizatnya,
dan tentunya menegaskan tentang eksistensi Allah Ta'ala sebagai Khaliq, sebagai Rabbul Alamin. Maka selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dari ayat 12, Inna, sesungguhnya, nahnu, kami. Padahal di sini inna itu sudah jelas, na-nya adalah domir nahnu, kami, kaminya kepada Allah. Nahnu, kamilah, nuhyil mauta, menghidupkan al mauta, orang yang mati. Dalam tafsir Jalalain, lil ba'thi, dihidupkan kembali dari sebelumnya mati di alam barzah atau alam kubur. Lil ba'thi, dibangkitkan. Wa naktubu, dan kami mencatat, kami menuliskan. Ya, tentu kami di sini bisa, yang kita maklum, bisa saja dan sudah pasti ini ditugaskan oleh Allah kepada malaikat yang mencatat. Ya, ada kiraman katibin. Ya. Ada, kita juga maklum raqibun atidun. Ya. Intinya Allah ingin menegaskan, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang yang mati, membangkitkan dari sebelumnya di dalam kubur. Ini menjawab juga kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir, baik dari kalangan ahlul kitab maupun musyrikin kafir Quraisy, yang mana mereka tidak percaya terhadap adanya kebangkitan. Sebab mereka berpendapat orang kalau sudah mati, ya mati saja. Tapi kita berkeyakinan dengan kuat, hidup di dunia ada ujungnya, kematian. Di kematian, di alam barzah, kita juga ada nikmat kubur, ada siksa kubur, yakini itu. Dan kemudian akan dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawaban. Maka konsekuensinya hari ini, saudara sekalian, kita mempersiapkan diri. Di usia kita yang hari ini 30, 35, 40 atau sekitaran itu, karena ada usia produktif yang sedang dialami oleh saudara sekalian. Ayo, justru di usia produktif masih segar bugar, persiapkan diri untuk menghadapi hari kematian. Tidak ada yang bisa memastikan kapan kita meninggal dunia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu. Yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kita mempersiapkan diri. Apa kata baginda Rasul? Al-Kayyis, orang yang cerdas. Man adalah orang dana nafsahu, yang mampu menundukkan nafsunya. Wa amila, dan ia beramal, lima, untuk sesuatu, ba'dal mauti, untuk kelak setelah kematian. Ayo, jangankan Bapak saudara sekalian, saya pun sama, tidak ada yang memastikan entah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Tentu inginnya adalah husnul khotimah. Maka kalau terhadap dosa yang menimpa orang lain, ya kita jangan terlalu berlebihan. Maksud berlebihan, makanya jangan biasa aja. Dalam arti biasa aja, cukup jadikan pelajaran untuk kita. Sebab kita tidak ada yang tahu, kita juga bisa seperti itu atau tidak. Ya tentunya kita tidak mau seperti perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang lain. Kita sekali lagi tidak bisa memastikan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Inginnya adalah husnul khotimah. Seperti yang sedang ramai di Pati kah, di Jepara kah, yang sekarang ramai juga, atau seorang sama saya juga. Saya tidak mau berlebihan, sudah objektif saja. Karena kita tidak ada yang tahu ujian itu sampai ke kita atau enggak. Ya, jangan mentang-mentang kita sedang aman-aman, enggak. Jangan merasa berada di zona nyaman, tidak ada. Setan iblis akan selalu menggoda kita. Ya, bisa saja kita ini dijadikan ujub. Makanya jangan suka begitu. Saya dong, kita nggak ada yang tahu. Justru saat itu kita sedang diuji dengan ujub itu. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Nah, kembali, kami kata Allah yang menghidupkan orang-orang mati,
lil ba'tsi, menghidupkan kembali untuk kebangkitan, wa naktubu, dan kami menuliskan fil lauhil mahfuz, di lauhil mahfuz, ma sesuatu qaddamu. Qadama itu yang telah, qadama itu depan, maksudnya yang telah lalu, yang telah kalian kerjakan, fi hayatihim, dalam tafsir Jalalainnya, di kehidupan kalian, min khairin, baik itu berupa khair, kebaikan, hal positif, wasyarrin, dan atau berupa keburukan, liyujazu alaihi, lalu kami, kata Allah Ta'ala, membalasnya kepada alaihi, atas itu maqaddamu. Kami, kata Allah, mencatat itu, mencatat. Wa atharahum, athar itu secara bahasa bekas, tilas, urut, atau pengaruh. Athar itu bukan langkahnya, tapi bekas dari langkah. Di padang pasir kita semua tahu, kalau kita menginjakkan kaki di landasan berupa pasir, seperti di pantai ataupun di padang pasir, atau kalau dalam kondisi usai hujan lalu jalanannya berlumpur atau tanahnya basah, ada gembur, pasti ada athar. Itu athar namanya, tilas, bekas. Nah, Allah ingin bilang, kami mencatat apa yang telah kalian lakukan di masa kehidupan kalian, berupa kebaikan maupun keburukan, wa atharahum, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, meskipun itu hanya jejak-jejak yang kemudian bisa terhapus dengan seketika ketika adanya angin, kalau itu adalah padang pasir, atau pasir pantai yang kemudian bisa tergerus oleh ombak, yang begitu aja akan kami catat. Tenang, kebaikan akan catat, kebaikan ataupun keburukan. Iya, kalau kebaikan, bagaimana keburukan? Ini pelajaran berkenaan dengan apa yang kita alami di era digital, jejak digital. Iya, kalau kebaikan kita share, kita posting, kita jadikan SG, SW dan sejenisnya, terhapus karena SW cuma 24 jam ya. Kita hapus, jejaknya ada, meskipun telah hapus di grup kita tarik untuk semua orang, tapi itu tetap tercatat. Hati-hati, apalagi kalau kemudian kita meninggal dunia, jejak-jejak digital itu masih ada. Maka pernah ada seorang artis perempuan yang telah hijrah, yang telah berhijab, menutup aurat. Dia menangis ketika ingat, atau jika masih ada jejak-jejak digital dia ketika sebelum hijrah, masih membuka aurat. Dia menangis, dia sedih. Ya, emang mestinya demikian ya. Maka ayo, yang masih ada jejak-jejak digital, pernah melakukan keburukan, segera hapus dan bertaubat. Jangan sampai sudah meninggal, jejak digital keburukannya masih ada. Alangkah baiknya kalau kita sudah terkubur secara fisik, sudah meninggal, terputus secara usia, kehidupan, tapi kebaikan kita justru masih banyak dan bahkan masih dikenang. Itulah kemudian sejalan dengan sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsa'alau fi atharihi falyasil rahimahu. Man, siapa orang, ahabba yang ingin, an yubsata diluaskan, fi rizqihi dalam masalah rezekinya, wa yunsa'alah, wa yunsa fi athari, athar seringkali ini diterjemahkan dipanjangkan umurnya, padahal masalah umur itu kuantitas, angka. Ya, angka ya segitu-gitu aja. Misalnya ada orang yang meninggal dunia, contoh, Allah yarham Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, Allah yarham Ustadz Ki Haji Muhammad Arifin Ilham, Allah yarham Al-Habib Mundir misalnya, itu tidak sampai 60. Tapi meskipun secara kuantiti, secara angka umur beliau telah tiada, atharnya
bekasnya, pengaruhnya, dampak positifnya ada atau tidak, terasa atau tidak? Ada dan terasa. Ya, beliau-beliau tadi kami sebutkan, ya, termasuk Allahyarham Ki Haji Zinun MZ. Beliau meskipun usianya ya di atas 50 ketika wafat, tapi bekas-bekasnya, dampak-dampak positifnya masih terasa. Nah, kita ingin seperti itu. Wa atharahum. Dalam tafsir Jalalain, wa atharahum mastanna bihi ba'dhum. Ya. Hal-hal yang dijadikan panutan dari kebaikan, dari perbuatan mereka sesudah mereka tiada. Makanya ada hadis begini, ya, di dalam tafsir Yasin karya Syekh Muhammad, karya Syekh Hamamizada, beliau menuturkan begini, waruya fi tafsiri atharahum, yakni ma taraku min sunnatin hasanatin salihatin fa'umila biha ba'da mautihim. Tentang tafsiran atharahum, yang artinya apa tadi? Bekas-bekas yang mereka tinggalkan, yakni ma taraku, apa saja, segala sesuatu yang telah mereka tinggalkan, min sunnatin hasanatin salihatin, berupa perilaku yang mereka lakukan berupa kebaikan, salihatin yang saleh, fa'umila, lalu perilaku itu dilakukan ba'da mautihim, dilakukan oleh generasi sepeninggal mereka setelah mereka wafat. Kamaru ya'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana apa yang diriwayatkan, yang disabdakan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di min ghairi an yanqusa min ujurim syai'un. Barang siapa yang membuat perilaku, tradisi, sesuatu yang baik, maka baginya memperoleh ganjaran pahala perilaku itu dan ganjaran orang-orang yang berbuat dengan perilaku itu setelah dirinya, dengan tanpa mengurangi ganjaran-ganjaran mereka sedikit pun. Misalnya kita di kampung merintis, mengawali, menginisiasi satu kebiasaan. Misalnya di malam Jumat sudah ada yasinan, saya bikin subuhan di hari Jumat supaya berjamaah, dibikinlah kegiatan al-kahfian. Burdahan udah ada, nariyahan udah ada, yasinan udah ada, bikin deh ba'da subuhan berjamaah al-kahfian. Ya, lumayan kan, al-kahfian tuh bisa lebih dari 15 menit, dan ini jarang yang bikin kegiatan. Teman-teman bikin tradisi kayak begitu. Wah, ketika kita meninggal, ternyata tradisi dan kegiatan itu terus berjalan. Kita dapat pahala tanpa mengurangi pahala untuk orang yang masih mengerjakan. Ya. Sebaliknya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un. Siapa orang yang merintis satu keburukan, sunnatan sayyi'ah, maka kana 'alaihi wizruha, ada baginya dosa terhadap yang dilakukan itu, wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang mengerjakan itu min ba'di, setelahnya. Kita merintis kegiatan yang buruk, ya apalah contohnya maksiat lah, kegiatan yang isinya maksiat atau kedurhakaan, kita dapat dosa. Kemudian kita meninggal dan dilanjutkan oleh orang sepeninggal kita, generasi selanjutnya, dia berdosa yang ikut serta mengerjakan, kita yang telah meninggal juga ikut dosa tanpa mengurangi dosa orang yang mengerjakannya. Makanya saya tadi bilang, amat beruntunglah orang yang jasadnya telah terkubur, umurnya telah habis, tapi pahalanya terus berlimpah, sebab tradisi yang kita rintis berupa kebaikan yang terus berjalan. Atau juga sesuai dengan hadis yang umum yang kita maklum, yang masyhur, idza matal insan atau idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin, apabila mati seorang Bani Adam, seorang manusia, maka terputuslah amalnya illa min thalathin, kecuali 3 perkara.
Apa saja? Sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir, seperti teman-teman menghadiahkan, mensedekahkan sesuatu untuk kepentingan agama. Misal apa yang belum ada di sini, misalnya, wah yang belum ada, nah, kita berikan, ya. Kemudian itu dipakai, ya, sejadah ataupun karpet dan sejenisnya, akan terus mengalir meskipun kita telah meninggal dunia. Istilahnya dikirimi terus pahalanya, royalti pahalanya, gitu. Terus ilmin yuntafa' bihi, ilmu yang bermanfaat, yang dimanfaatkan. Saya mengajarkan ilmu, teman-teman mengingat dan mengamalkan terus. Nah itu saya dapat, atau teman-teman punya anak, diajarkan. Kita sebagai ayahnya meninggal dunia dan kebaikan itu terus diamalkan, dimanfaatkan, ilmu itu dimanfaatkan, ya kita dapat transferan pahala, apa namanya, passive income. Passive income. Awaladin salih, atau anak yang saleh, yad'u lahu, yang mendoakannya. Kita mendidik anak-anak kita sampai saleh dan mendoakan kita, itu ngalir terus, gitu. Maka kembali, wa atharahum, athar, maka perbanyaklah athar, efek, tilas, bekas kebaikan yang itu akan kembali kepada kita kebaikannya. Wa kulla syai'in, ya, nasabahu bi fi'alin yufassiru, dan kulla syai'in, segala sesuatu pokoknya, ya, apa saja pokoknya, ya, apa saja, ahsainahu, kami catat, dobopnahu, kami kumpulkan satu persatu secara rinci, secara detail, apapun itu, kebaikan ataupun keburukan, dicatat fi imamin mubin. Imam di sini bukan artinya pemimpin, bukan, ya, tapi marja secara bahasa, tempat kembali. Artinya apa? Akan dikumpulkan fi imamin mubin, di dalam mubin itu yang jelas. Imam itu kita terjemahkan kitab induk, yakni kitab bayyin huwa lauh al mahfuz. Yang dimaksud dalam tafsir Jalalain di sini adalah lauhil mahfuz. Akan dikumpulkan, artinya akan diperhitungkan. Tenang saja, meskipun kecil, bahkan tadi seperti apa, athar bekas kita injakan di pasir, itu akan berdampak. Nah, maka dari itu teman-teman, kita mesti melakukan banyak kebaikan. Terakhir, kalau di dalam beberapa tafsir, ya, di dalam tafsir disebutkan bahwa asbabun nuzul daripada surah dalam beberapa riwayat tentang tafsir surah Yasin ayat keberapa? Ayat ke-12 ini berbicara tentang ada sekumpulan orang dari kalangan sahabat yang rumahnya kala itu dekat dengan Masjid Qiblatain, Bani Salimah. Jaraknya lebih kurang 5 kilometer dari Masjidin Nabawi. Mereka merasa, ya Rasulullah, kami jauh dari masjid, kami ingin pindah tempat tinggal kami dekat dengan Masjidin Nabawi supaya kami dekat setiap waktu bisa ke sini. Nah, ya. Apa kata baginda Nabi? Anda cukup tinggal di tempat Anda saja. Ya, Anda cukup tinggal, nggak perlu datang ke tempat ini, nggak perlu pindah ke tempat ini, cukup. Nah, apa yang kalian lakukan, apa yang kalian niatkan, dan kemudian kalian kerjakan, Allah itu akan mencatat, Allah itu akan memberikan apresiasi, dicatat dan diberikan apresiasi. Apa apresiasi? Kalau kebaikan tentu berupa pahala, kalau keburukan waliyadzubillahi min dzalik berupa dosa. Maka dari itu teman-teman sekalian, hendaknya ayat 12 ini menjadi motivasi kepada kita sekalian untuk melakukan banyak kebaikan dan menghindarkan dari segala keburukan. Kalaulah keburukan itu pernah kita kerjakan, segera kita istighfari dan bertaubat. Semoga Allah Ta'ala mengistiqomahkan kita untuk melakukan kebaikan
karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.